Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah, mudah-mudahan kita tetap istiqomah, tetap semangat, sehat walafiat, dan pastinya mudah-mudahan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Salam dan salawat semoga tetap Allah limpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin sekalian, kita lanjutkan Uddatus Shabirin di bab yang ketiga. Kalau kemarin hakikat kesabaran sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwa Abu Ali Ad-Daqaq menafsirkan konsekuensi sabar itu tidak ada keluhan atau tidak mengeluh. Sedangkan mengeluh itu ada dua macam. Mengeluh yang tidak menghilangkan kesabaran, yakni menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah, sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam, Rabbi anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Sebuah keluh kesah yang disampaikan kepada Allah Ta'ala, dan memang itu tempatnya. Jadi saat kita meyakini bahwa Qul huwallahu ahad Allahus somad, maka keluh kesahnya hanya kepada Allah, dan itu tidak menghilangkan makna daripada kesabaran. Jadi kalau saya jenengan ngeluh kepada Allah itu bukan tidak sabar, tapi tetap disebut sabar. Tapi justru keluhan yang kedua itu adalah menampakkan kepada manusia kalau ia susah. Nah, termasuk dengan mengungkapkan kata-kata kepada orang lain yang menunjukkan bahwa dia menderita, maka ini yang disebut dengan keluh kesah yang menghilangkan kesabaran. Ya nopo Pak? Urip kula sakniki morat marit. Nah, awas. Ucapan dengan tempat atau siapa yang dikeluhkan atau yang dicurhati bahasa kita, itu mempengaruhi. Ketika orang itu kemudian merasa menderita, mendapatkan musibah atau apa saja dalam hidupnya berat, tidak ditampakkan kepada manusia. Andaikan manusia itu melihat ketampaan itu, lantas dirinya tidak mengungkap, maka itu tidak mengapa, tidak termasuk dalam kategori keluh kesah yang menghilangkan kesabaran. Tapi kalau keluh kesah itu kepada Allah, wahai Allah, Engkau adalah penciptaku, aku adalah hambamu. Doa kesedihan kan gitu. Allahumma ibni abduka, ibni amatika, nasiyati biyadika, madin fiya hukmuka, adlun fiya qadauka. Ya Allah, saya ini hambamu, anak dari hambamu yang laki, anak dari hambamu yang perempuan. Ya Allah, ketetapan hidupku ada pada genggaman tanganmu. Ini artinya apa? Ya Allah, apapun yang terjadi pada diriku, Engkau maha tahu. Bahasanya begitu. Nah, ini yang kemudian keluhan, ngeluh tapi tidak menghilangkan. Tapi kalau ngeluhnya ini kepada orang, ini akan menghilangkan kesabaran. Beda dengan
ngeluh yang rasa sakit. Atuh, nopo apa? Atuh, nopo? Atuh ini nopo? Ojo ditakoki atuh itu enak, atuh itu loro. Atuh. Nah, itu rasa sakit tidak termasuk keluh kesah. Dia mengungkapkan apa yang dirasa, kemudian dikirim dengan bahasa lisan. Atuh, gitu. Tapi kalau kemudian ada unsur kata-kata yang menunjukkan bahwa kenapa saya harus sakit, saya sudah berusaha begini-begini, kok masih saya mendapatkan ini. Maka tipis sekali antara kemudian kita mengungkapkan perasaan atau rasa sakit yang kita kirimkan dengan bahasa kata-kata dengan keluh kesah yang mengandung seolah-olah bahwa penderitaan, masalah atau beban itu dia tidak terima. Bukan tidak boleh mengungkapkan rasa sakit, bukan tidak boleh. Pak sakit, Pak, Bu sakit saya ini, sakit bener ini. Udah apa ngomong sakit, memang sakit. Jadi kalau lagi pusing itu saya itu sakit, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian bahasanya menunjukkan bahwa sakitnya itu adalah sesuatu yang menimpa, kemudian seolah itu adalah menjadi tanda penderitaan dalam hidupnya, kalau itu terungkap kepada manusia, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa ini akan menghilangkan sebuah kesabaran. Beda kalau itu tujuannya, tempatnya disampaikan kepada Allah. Jelas Bapak Ibu ya? Makanya ini kemudian kita bawa kapan kita mengungkapkan perasaan ini kepada manusia, jangan sampai kemudian sampai menghilangkan sebuah kesabaran, karena tempat mencurahkan seluruh isi hati itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang meminta solusi kepada manusia selamanya dia tidak akan dapat. Tapi siapa yang meminta solusi kepada Allah, cepat atau lambat Allah akan berikan solusi itu. Nah itu terkait dengan hakikat kesabaran. Nah bab ketiga hari ini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan sabar itu akan melahirkan sebuah istilah amalan apabila sabar itu disandarkan kepada perkara yang terkait. Nanti ada beberapa. Satu diantaranya, jika sabar itu merupakan atau berupa menahan diri dari syahwat, mohon maaf, syahwat kemaluan yang diharamkan. Syahwat ada macam-macam. Ketika seorang itu mengatakan atau melakukan sebuah kesabaran berupa menahan diri dari syahwat untuk tidak melakukan kesalahan, kemaksiatan syahwat, maka ini disebut iffah. Dalam bahasa terjemahnya kehormatan. Itu yang disebut iffah, dan itu ada dalam permohonan sebuah doa, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Jadi ketika nafsu atau ketika syahwat ini kemudian dikendalikan untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, maka itu yang disebut dengan iffah. Lawan dari kata iffah adalah fujur, perbuatan keji kalau diterjemahkan. Makanya dalam penciptaan manusia, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dua menjadi indikator kesempurnaan penciptaan manusia. Dengan adanya satu kecenderungan takwa, tunduk, patuh, taat, dan kecenderungan untuk fujur, berbuat yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka ini yang kemudian qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Jadi istilah iffah tadi itu adalah bentuk kesabaran dari seseorang untuk mengendalikan syahwat dari apa yang dilarang. Ketika ini kemudian terjadi, maka kebalikannya adalah kefajiran atau fujur. Tidak hanya itu, Imam Ibnu Qayyim mengistilahkan lagi, jika sabar itu berupa menahan diri dari syahwat perut. Perut pun punya. Mohon maaf, bapak-bapak punya syahwat? Ada? Ada sekarang? Jangan ngomong ada loh Pak. Punya? Punya. Ada? Nggak ada. Nah, ini jawabannya. Jadi syahwat itu dorongan, keinginan. Makanya tadi ada syahwat kemaluan, ada syahwat perut. Dibedakan ini. Dan nanti di hadapan Allah Ta'ala, syahwat itu oleh Allah Ta'ala diberikan kepada ahli surga, mengalir dalam tubuhnya selama 70 tahun. Dan terus ada. Kalau saya jenengan kan kadang ada, kadang enggak. Habis makan, disuguhi makanan, syahwatnya tapi beda kalau disuguhi uang. Walaupun perut kenyang, ada tapi muncul tidaknya, punya tapi ada tidaknya, itu tergantung pemicunya. Nah, ini Imam Ibnu Qayyim sabar jika berupa menahan diri dari syahwat perut, tidak buru-buru menghadapi makanan atau tidak segera bernafsu untuk menikmati makanan, ditinjau dulu halal haramnya, milik siapa, berhak enggak kita untuk menikmatinya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu disajikan di meja, tapi kita belum dipersilakan, nggak berani. Baru dipersilakan kita berani. Makanan ini ditulis umum, kita berani, tapi nggak berani menghabiskan, khawatir umum itu bukan individu, jangan diambil semua, saya harus berbagi dengan yang nafsu itu dinamakan kemuliaan jiwa. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan kemuliaan jiwa. Kebalikannya rakus. Kebalikannya rakus atau serah. Nah, istilah itulah yang kemudian disusun dalam kitab ini. Jadi kalau orang itu bisa mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang terkait dengan syahwatnya, maka itulah yang kemudian sabar yang melahirkan kemuliaan jiwa. Kehormatan diri itu terjadi apabila syahwat kemaluan dikendalikan. Bukan tidak boleh, boleh, asal di tempat yang halal. Makanya Nabi SAW pernah ditanya, wahai Rasul, apakah orang itu kalau kemudian menikah itu juga dapat pahala? Maka Nabi berbalik bertanya, bukankah kalau seorang itu kemudian menunaikan bukan pada tempatnya, tidak halal orangnya, juga tidak berdosa? Jawabannya begitu. Ini artinya bahwa antara berpahala dan berdosa ternyata ada ketetapannya. Ini dibenarkan apa tidak? Bahasa muamalahnya ini akadnya sah apa tidak? Kalau akadnya tidak sah, maka tidak dibenarkan. Walaupun secara pelaksanaan perbuatannya sama. Minum air putih, mohon maaf, atau minum kopi. Saya ngomong kopi bukan berarti nyun kopi loh, buatan ngopi. Kopi antara beli sama minum nggak bayar, rasanya sama betul. Kenapa sih nggak bayar lebih pahit? Enggak, sama kopinya, rasanya hampir sama. Bisa jadi bedanya itu karena mungkin nyeduhnya. Tapi ketika ukurannya sama, kemudian takarannya sama, cara menyajikannya sama, ya sama. Tapi oleh hati yang berisi iman, itu nilainya berbeda. Yang bayar itu yang
masuk dalam tubuh ditetapkan kehalalannya. Yang tidak bayar apalagi sengaja, maka ini masuk kategori memasukkan bara api dalam perutnya. Padahal yang dimasukkan sama-sama kopi. Dari situ kemudian orang memiliki kemuliaan jiwa. Adalah Bapak Ibu sekalian, yakni sabar berupa menahan diri agar tidak mengucapkan atau menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Apakah itu aib seseorang? Apakah itu kemudian kita diminta pendapat atau diminta solusi terkait dengan privasi seseorang? Ada saja itu kemudian keinginan, ada saja itu kemudian dorongan supaya apa yang kita dengarkan, yang tersampaikan kepada kita itu seolah-olah kita ingin mendapatkan pujian sanjungan. Saya kemarin disambati orang begini. Oh, ternyata Pak, orang itu datang ke saya itu minta begini. Ternyata peristiwa dalam rumah tangganya begini. Awas, hati-hati. Ya kan? Ketika dorongan ini kemudian dikendalikan, sabar, jangan sampai diucapkan ke siapapun. Maka inilah yang disebut dengan amanah atau menjaga rahasia, atau bahasanya menutup aib. Sabar, karena di situ nanti ada dorongan yang mestinya orang lain tidak perlu tahu. Mohon maaf, orang lain pun tidak minta tahu, tapi kita terdorong untuk bercerita yang harusnya tidak. Sabar untuk menahan diri agar tidak mengucapkan atau menyampaikan kata-kata yang tidak semestinya tersampaikan. Maka ini yang kemudian, maka kebalikannya itu adalah apa? Wailul likulli humazatil lumaza. Kena kita. Jadi ucapan ini kalau dikeluarkan jadi ngumpat itu membicarakan kejelekan di belakang orang, ya, bahasanya ghibah. Tapi kalau itu benar adanya dan kita ucapkan kalimat celaan itu di depannya, maka itu namanya mencela. Sibabul muslim fusuk, mencela, mencaci orang Islam itu bentuk daripada kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya adalah kekafiran. Kalau ada orang kemudian ada buruknya kemudian kita celah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela itu makanan, walaupun tidak enak, itu tidak pernah keluar dari kata-kata. Minum pernah disuguhkan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha, ya, Nabi haus pulang dari berdakwah, yang disuguhkan air ini ternyata keliru naruh, mestinya gula diisi garam. Kira-kira kalau saya jenengan yang menyuguhkan istri apa itu? Dilempar apa disemprot? Nabi enggak, bahasanya begitu. Bukan berarti kemudian lah niku Nabi kula kan duduk loh. Terus Nabi itu untuk apa? Kul innama ana basyarun mithlukum. Aku ini Nabi, aku ini manusia seperti kalian. Berarti kita ini sama-sama seperti Nabi. Apa samanya? Kita ini manusia. Untung Nabi itu bukan dari kalangan malaikat. Kalau kalangan malaikat tidak bisa apa-apa kita. Nabi itu manusia, sehingga apapun yang dilakukan Nabi juga bisa kita kerjakan sebagai tauladan. Makanya Nabi SAW dinobatkan menjadi uswatun hasanah. Jadi siapapun yang mencontoh, setelah itu pasti bisa dicontoh. Saya jenengan nyontoh Nabi, saya jenengan setelah nyontoh Nabi ini bisa dicontoh terus turun-temurun. Itu yang dimaksud dengan uswah. Tapi kalau kemudian contoh itu kemudian tidak bisa dicontoh lagi, itu bukan namanya uswah.
Makanya kadang-kadang saya jenengan punya contoh, punya gaya, punya perilaku yang kadang-kadang susah dicontoh orang. Itu bukan namanya uswah, tapi seluruh yang ada pada diri Nabi SAW itu adalah uswah. Nah, Nabi itu ketika disuguhi Ibu Aisyah, diminum teguk mau dihabiskan. Ibu Aisyah curiga. Nabi SAW itu biasa kalau minum itu sering dibagi gantian. Beliau minum satu teguk, dikasihkan Ibu Aisyah satu teguk, kemudian diambil lagi, kan? Kemudian gantian sampai habis. Kali itu kok tidak begitu? Diambil, dihabiskan, tidak dikasihkan. Dengan kemudian Ibu Aisyah terheran, kok tumben wahai Rasul, engkau tidak biasa melakukan sebagaimana engkau lakukan dalam minum, langsung agak diambil paksa, bahasa kita disaut. Sini aku minta, kok tumben tidak biasanya engkau saat minum tidak memberikan kepada aku. Bapak-bapak kalau minum dibagikan kepada ibunya apa dihabiskan sendiri? Ibu juga begitu? Oh, gawe dhewe. Sampeyan gawe dhewe tidak digawe gak cocok. Bisa gitu. Ternyata apa? Setelah diminum Ibu Aisyah, langsung Ibu Aisyah kaget. Wahai Rasul, mohon maaf. Berarti saya tadi keliru meletakkan. Harusnya ini adalah gula, tapi yang saya taruh. Nah, Nabi SAW tersenyum, tidak masalah. Masya Allah. Dan saya jenengan kalau membaca hadis itu, ya Allah, nggak mungkin kita kayaknya. Apalagi mohon maaf pulang dari kerja, badan letih, ada persoalan di sana, minta minum, ternyata rasanya alamat gitu. Iya kan? Nah ini ya kan? Jadi kalau sudah begitu gimana? Katanya kita Rabbana afrigh alaina sobro. Ya Allah, limpah curahkan kepada diri kami kesah. Buru-buru ketika dikasih peristiwa, ternyata apa? Nafsu, emosinya dikedepankan. Berarti dia tidak. Nah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika ucapan itu tidak kemudian pantas untuk keluar dari lisan, dikendalikan, maka itu bentuk sebuah kesabaran. Nah, ada lagi, jika sabar itu berupa menahan diri dari gaya hidup berlebihan, dinamakan zuhud. Oh, zuhud itu bukan tidak butuh dunia. Zuhud itu bukan dia tidak mau dunia. Mohon maaf Bu, saya tidak makan nasi, saya zuhud. Terus nek zuhud makan apa? Gitu. Mohon maaf Pak, saya kerja tidak butuh bayaran, saya zuhud. Terus apa? Iya kan? Kok namanya kerja? Ya harus ada upah. Bahasanya kan itu. Kerja itu ada upah. Kerja kok tidak butuh upah, namanya zuhud. Bukan itu. Zuhud itu adalah tidak bergaya hidup secara alhaakumut. Nah, makanya orang itu kalau hanya orientasinya dunia, pasti dia itu kebalikannya. Dia itu berlebihan, dia itu berfoya-foya, dia itu boros. Bukan zuhud. Tapi zuhud bukan berarti kemudian meninggalkan dunia. Dunia dikendalikan, dimanfaatkan, dimaksimalkan untuk kepentingan hidup selanjutnya. Makanya dalam istilah perbendaraan juga tadi disebutkan tamak tadi itu. Tamak. Kebalikan dari apa? Zuhud itu adalah tamak. Pengen semua dimiliki. Kalau sudah semua dimiliki, pengen semuanya foya-foyakan. Apakah untuk akhirat tidak berlebihan dan tidak foya-foya? Enggak. Mohon maaf, saya jenengan niat sedekah makanan atau membuat makanan untuk sedekah. Yang kita butuhkan kan cuma 1 porsi, notok 2 porsi. Kenapa bikin sampai 70 porsi?
Karena makanan ini bukan untuk kita, tapi kita bagikan kepada orang lain. Beli 70 porsi ternyata tidak kita habiskan sendiri, tapi kita bagi kepada orang lain. Itu tidak disebut boros. Tapi kalau 70 itu kemudian kita habiskan sendiri, ya, entah sampai berapa hari, kalau masih ada lebih disimpan, besok dihangatkan lagi. Kalau masih ada, simpan lagi, besok dihangatkan lagi. Sayur apa kira-kira ini? Bolak-balik diingat-ingat nih. Blendran itu nek pun dadi, nek turun dadi itu jenenge lodeh. Bahaya itu. Makanya kadang-kadang saya menyadari, mohon maaf, ketika ingin membuat makanan banyak, porsinya besar, jangan untuk dirinya sendiri. Mikirkan siapa yang akan menghabiskan. Makanya kita sampaikan, mohon maaf, harus kita rubah. Lebih malu kita makan tidak habis nyisa ketimbang kurang minta tambah. Kita rubah sekarang. Sekarang itu banyak orang yang kurang minta tambah itu malu. Apalagi piringan itu ya. Saya porsi satu kurang Pak, mohon maaf Bu, mohon maaf, saya nanti 2 porsi. Lapar banget ini. Ini contoh ya, bukan beneran ini. Contoh ya. Ya. Ketimbang itu tidak hina. Memang kurang boleh nambah. Lebih hina lagi dia makan dah habis nyisa. Ini hati-hati. Padahal nyisa itu nilainya apa? Mau batir jadi apanya setan? Saudaranya setan. Nah, bahasanya itu. Makanya saya menjelaskan ketika ini kemudian gaya hidup berlebihan, itu yang dinamakan sabar yang melahirkan zuhud. Tapi kalau kemudian dia kehilangan kesabarannya, maka dia menjadi orang yang tamak atau rakus. Dia pengen punya semuanya, padahal dia tidak butuh semuanya. Bapak Ibu, bajunya satu setel apa satu almari? Itu rakus apa zuhud? Nah, satu almari itu rakus apa zuhud? Rakusnya di mana? Apakah saya jenengan pakai busana itu satu pekan itu yaitu aja? Enggak. Jadi bukan itu yang namanya rakus. Tapi menjadi rakus, naudzubillah, apabila kita koleksi baju yang tidak pernah kita pakai dan kita beli, numpuk. Makanya kalau ada sarung yang masih baru, yang tidak terpakai, ngapain ditumpuk? Besok mau Ramadan, cari orang yang sarungnya, bahasanya begitu. Bahasanya begitu. Apalagi sekarang orang diberi sarung itu atus pun boten usah sarung Pak. Sarung kula pun kata. Nah itu yang kemudian namanya zuhud. Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, jika sabar itu berupa menahan diri agar merasa cukup dengan apapun yang ia terima di dunia, menahan diri beda dengan yang tadi. Dia menahan diri dari gaya hidup yang berlebihan. Tapi kalau ini lebih khusus lagi, menahan diri agar merasa cukup dengan apa yang ada. Beda nih. Jadi kalau tadi itu bisa jadi dia punya banyak, tapi dia tidak bertindak berlebihan. Punya banyak, tapi tidak berlebihan. Dia kendalikan itu. Tapi yang ini menahan diri agar cukup dengan apa yang ada. Itu yang kita istilahkan dengan qanaah. Kalau nuruti orang nggak cukup. Kalau nuruti nafsu nggak cukup. Tapi dengan apa yang ada, dia merasa cukup. Maka itu yang disebut qanaah.
Kira-kira kalau nanti makanannya lebih sedikit dari yang hadir, yang tidak ingin kebagian siapa? Ya kan? Kadang-kadang begitu. Dan kita tidak mau yang tidak kebagian, kita suruh orang lain yang tidak kebagian, bahkan kita nyalahkan. Kita nyalahkan. Kenapa nyalahkan? Karena ada ancaman bahwa yang akan kita butuhkan ternyata tidak kesampaian. Padahal bisa jadi, mohon maaf, berangkat kita sudah makan. Misal, contoh makanan, berangkat kita nggak lapar. Tapi ketika ada sajian makanan, apalagi makanan itu kelihatannya favorit kita, ternyata jumlah makanan yang disiapkan dengan kita yang hadir lebih banyak kita yang hadir, yang akhirnya nanti makanan itu akan siapa yang akan memilih tidak kebagian? Bahasa inilah yang kemudian orang qanaah itu ya sudah apa adanya. Kalau saya tidak kebagian, tidak ada masalah. Wong namanya tidak kebagian. Tapi kalau kurang silakan minta tambah. Awas, tapi jangan menyisa. Awas Pak, jangan menyisa. Kalau Bapak kenyang, lihat menunya. Kalau menunya itu mengenyangkan, mending ambil satu, mumpung belum dibagi sama orang lain. Ayo satu porsi kita bagi. Saya kepingin ngincipi, penasaran rasanya, tapi saya jangan satu porsi dibagi. Dan apa? Belum dimakan. Tapi kalau kemudian kita paksakan, nanti kena. Itu masuk dalam ranah kesabaran. Berarti kita tidak sabar. Sama halnya dengan ketika sabar itu berupa menahan diri dari memenuhi ajakan untuk marah. Itu namanya hilm. Nah, jadi hilm itu dia mampu untuk melampiaskan amarah, tapi dia tidak lampiaskan itu. Padahal mampu, padahal dia tidak ada halangan. Andai kan dia atasan, ke bawahan mau marah-marah nggak masalah, ya kan? Dia orang yang memungkinkan melampiaskan marah, orang lain nggak bisa nyegah. Tapi itu dia kendalikan, tidak jadi karena sebuah kesabaran. Itu yang disebut dengan hilm. Hilmi, hilm. Ada bapak namanya Pak Pak Hilmi itu nggak marah-marah loh Pak. Kata jenenge Hilmi murang-muring kan ganti aja. Muring jenenge. Gitu kan? Bahasa begitu. Nah, itu adalah memarah, kemudian lawan katanya. Jadi hilm itu dia mampu, berkesempatan, tidak ada halangan untuk melampiaskan amarah, tapi dia tidak mau. Dan itu yang disebut oleh Nabi SAW, walakal jannah, akan diberikan balasan surga. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu untuk meluapkan amarahnya, tapi amarahnya tidak jadi dilampiaskan atau diluapkan karena dia memiliki kesabaran. Maka hilm itu menjadi sebuah istilah yang muncul ketika kesabaran itu disandingkan dengan yang lain. Bahkan apabila sabar itu adalah bentuk menahan diri dari sikap terburu-buru dan tergesa-gesa, itu yang namanya dengan ketenangan atau kewibawaan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ternyata keburu-buru itu juga tidak baik. Dalam riwayat disebutkan al-ajalatu minasyaitan. Sikap terburu-buru itu bagian daripada syaitan. Makanya orang yang sabar untuk tidak terburu-buru itu namanya sebuah kewibawaan. Melahirkan sebuah kewibawaan. Kenapa? Pertimbangannya, perbuatannya tidak didasarkan atas tergesa. Makan tergesa-gesa tidak bagus. Sholat tergesa-gesa tidak bagus. Ya? Apa yang kira-kira harus
Antara tergesa-gesa dengan segera itu beda. Ada 3 hal yang harus disegerakan kata Nabi SAW. 1, jenazah segera makamkan. Hutang ada alokasi segera bayar, lunasi. Anak yang sudah ada yang menanyakan, ada yang ya, menaruh hati segera nikahkan. Segera dengan tergesa-gesa itu beda. Sama dengan ketika kita segera untuk memenuhi sholat itu segera, tapi jangan tergesa-gesa. Ketika orang masuk sholat jamaah itu kan harus segera. Pada saat idza ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi idza kabbara fakabiru. Ketika imam sudah takbir maka segeralah untuk ikut takbir. Hai makmum, jangan duduk-duduk nunggu amin, tidak boleh. Ya, duduk-duduk nunggu amin baru berdiri Allahu Akbar, kan nanti tidak nambah 1. Enggak boleh. Tapi ketika dia agak jauh tergesa-gesa, kata Nabi SAW, jangan. Alaikum bisakinah, tenang saja kalau ketinggalan itu. Kita ketinggalan masuk, sholat jamaah sudah mulai, tenang saja, tidak usah terburu-buru, tidak usah lari-lari. Yang didapati ikuti, yang kurang sempurnakan. Awas, hati-hati. Jangan takut nambah 1 karena malas, akhirnya masuk soft, lari. Ketika Allah Akbar, tidak dibenarkan oleh, dan itu termasuk bagian daripada nafsu. Berarti dia kehilangan kesabaran. Jadi sabar itu memang Masya Allah, bukan hanya sabar ya sabar saat marah kok, enggak. Ternyata pengen dan cepetan itu juga sabar. Pengen dan cepet selesai pengajian ini karena sudah isya, enggak sabar berarti. Selesai Pak, selesai. Lah gitu. Kadang-kadang khutbah Jumat begitu. Rada suwe itu ngono. Khotibnya lah, pernah perasaan bolak-balik delok. Tapi sekarang memang nggak bisa. Khutbah Jumat itu lama. Tapi perlu suatu saat kita mengadakan majelis taklim lama. Monggo di Prakarsai di masjid ini. Dimohon hadir Bapak Ibu, kita mengadakan pengajian dari mulai habis subuh sampai maghrib. Monggo ayo. Ya. Tapi pematerinya jangan 1 orang ya. Meniren. Kira gantian. Tapi perlu kita coba ini Pak. Ya, cari tanggal merah, cari ahli libur, konsumsi disiapkan, snack disediakan, materinya materi harian, membahas kitab Toharo sampai detail. Belum tentu saya jenengan benar ketika masuk toilet, belum tentu. Kitab Jum'ah belum tentu bapak-bapak beres Jumatannya. Buktinya nggak sadar kalau di pintu itu ada malaikat. Ketika khotib naik mimbar, bukunya ditutup, masih ada yang datang. Berarti kan nggak beres masih ya. Perlu dibahas sehari penuh. Kira-kira banyak yang ikut apa banyak yang kabur? Tapi kalau misalnya, mohon maaf Bapak Ibu, besok jamaah Al-Ihsan akan diajak wisata religi. Berangkatnya habis subuh, pulang jam 10 malam. Kira-kira banyak yang ikut apa? Yang kabur? Masya Allah. Suami istri ikut ya? Nah inilah ya. Jadi kadang-kadang naudzubillah, ini sebuah kesabaran itu memang Ibnu Qayyim merinci satu persatu. Jadi ini juga sabar. Oh ternyata ini hasilnya dari kesabaran. Oh ternyata kewibawaan, ketenangan, tidak gegabah itu dari kesabaran. Bahkan sabar menahan diri untuk memenuhi ajakan lari dari medan tempur, itu namanya keberanian. Mohon maaf, berani dalam akhir surah Ali Imran yang hari ini sedang ada di daerah-daerah peperangan, itu ternyata sebuah keberanian. Resikonya meregang nyawa, tapi dia tidak ambil, tidak lari daripada itu. Makanya dalam konsep perang, melarikan diri kafir, maju tidak pertimbangan perhitungan, bunuh diri. Dua-duanya tidak benar. Maka yang harus terjadi pada saat itu adalah ribat. Apa itu ribat? Berada di garis perbatasan. Tidak boleh maju, tidak boleh mundur. Siaga dan harus tetap terjaga. Itu yang kemudian ya ayyuhalladzina amanu sabiru
wasobiru warobitu. Sabar yang puncak itu sabar pada saat posisi ribat, berada di baris perbatasan. Maju bunuh diri, wong kapasitas kekuatan kita tidak sebanding. Mundur melarikan diri, kafir. Nah inilah yang kemudian bahasanya sebuah keberanian apabila ada seruan mengajak untuk mundur. Tapi kalau kemudian komandan mengatakan mundur dalam rangka untuk siasat dalam peperangan, kita mundur, kita susun kekuatan atau kita bergabung dengan yang lain, itu bukan mundur lari, bukan mundur lari. Makanya saya penjelasan, kalau keadaan damai, keadaan santai, jangan juga menggunakan kondisi keadaan perang. Tapi kalau sudah keadaan perang, jangan menggunakan keadaan santai. Jadi kalau sudah perang itu tidak boleh kasihan. Jadi kalau perang itu tidak boleh kasihan. Kalau tidak membunuh ya dibunuh. Wajah kajanya ditembak. Kok gak gue anak cili, bojone melok sapa kasih tetak bedil, dor begitu. Jadi tidak boleh. Kalau sudah peperangan sudah bunuh. Tapi bunuhnya jangan sadis, bunuh yang cepat mati. Mati kelihatan, belum mati segera supaya cepat mati. Jangan sampai kemudian terjadi penyiksaan, telinganya diiris dulu, ya, matanya dicongkel dulu, kemudian dimasukkan ke sumur, dibalik lagi. Tanda orang tidak beriman, pasti itu. Siapapun yang tidak beriman pasti bertindak biadab. Bertindak biadab tanda tidak iman. Sama dengan Fir'aun. Fir'aun itu biadab kenapa? Karena ketakutan kehilangan kursinya sampai bertindak. Bayi laki-laki menggunakan bahasa digorok bolak-balik itu Pak. Yuzabbihuna abnaakum itu bukan hanya disembelih. Disembelih itu kan seret kan gitu. Fasholli lirabbika wanhar nahr itu nyembelihnya sekali seret langsung putus. Tapi kalau yuzab-zabah ngek berarti bayi laki-laki zaman Fir'aun itu dia ngek coba di depan ibunya itu digorok berulang-ulang. Masya Allah, itu biadab sekali, ya kan? Makanya Islam tidak boleh mati biarkan, bunuh yang cepat mati. Itu kalau darurat perang. Tapi kalau kemudian damai, jangan bolak-balik bunuh Pak. Barang siapa yang tidak beriman bunuh. Loh, karena ada ayatnya itu benar-benar. Barang siapa yang sholat kemudian ada orang yang mau melewatinya, maka cegah. Kalau dia maksa, bunyinya apa? Bunuh itu. Bunyinya bunuh. Tapi ya jangan begitu, ya kan? Kenapa? Fa innahu syaitan atau fa inna ma'ahu qarin. Sesungguhnya dia itu setan kata Nabi, atau dia sedang dibersamai setan. Tapi bahasanya fakotil, bunuh. Tapi jangan dibunuh Pak. Itu loh. Makanya begitu. Makanya ini kemudian bahasa istilah-istilah yang apabila kesabaran itu dikaitkan dengan yang lain, maka dia akan melahirkan perbuatan mulia yang lainnya. Abu Salim, barangkali itu penjelasan-penjelasan terkait dengan istilah kesabaran. Insya Allah ada beberapa lagi sebelum nanti ada beberapa penjelasan tentang apa itu sabar, apa itu tasabbur, dan apa itu istibar atau musabarah. Istilah-istilah itu memang dalam sekali urusan hati kitabnya Ibnu Qayyim ini, tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa menyajikannya dan kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata memang sabar yang dinobatkan oleh Allah, innallaha ma'as sobirin, itu bukan satu dua hal, bukan sesuatu saja, tapi detail satu persatu, dan itu bisa mencakup seluruhnya. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafir. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Mudah-mudahan Allah anugerahkan pada kita kesabaran, dan mudah-mudahan Allah kuatkan ketetapan hati kita, dan mudah-mudahan Allah kuatkan kita kesabaran, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikian ada yang sampaikan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.